dalam pelajaran bahasa Indonesia kita selalu merubah pikiran bahwa kebutuhan pokok itu makan, pakaian, rumah. Keliru. Kalau itu menjadi pikiran kita, maka hari-hari pergi pagi pulang petang hanya untuk perut saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di pagi hari ini. Saya ulangi lagi. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga orang yang sedang tidur. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi adal amanat wa ballaga rasala wa nasaha lil ummat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa, bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem.
Mereka seluruh manusia itu Allah bekali mereka dengan akal dan pikiran melebihi makhluk Allah yang lain. Tapi kebanyakan di antara mereka hidup dengan kesombongan, keangkuhan, egois, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda ilallah. Dengan segala hamparan ridho, rahmat dan taufiknya, Allah menggerakkan jiwa dan raga kita berduyung-duyung ke tempat yang mulia untuk membangun kecintaan kita kepada Allah di tempat yang mulia melalui salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh pagi hari ini menjadi salat subuh yang tersempurna, terbaik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam terini salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam dan salawat kita kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat terbaik dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada masanya siang, malam, pagi, petang mereka selalu bersama suka dan duka dari dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah itu terus menyebar ke seluruh penjuru muka bumi, termasuk kita yang ada di tempat ini. Begitu pula salam dan salawat melalui majelis yang kemulia ini kita kirimkan kepada para alim ulama, tabi'in, tabi'id, guru-guru kita, wabil khusus mujahid bangsa Indonesia, yang mereka berjuang tidak mengharapkan pujian manusia, yang mereka berjuang tidak mengharapkan jabatan, tahta, kekuasaan dan harta, kecuali impian perjuangan mereka Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Sehingga mereka berusaha menyatukan semangat perjuangan mereka. Dalam perjalanan 350 tahun mereka berusaha untuk keluar dari penjajahan Belanda itu. Alhamdulillah, hari ini pesan terbaik dari para ulama itu kepada kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan semangat itulah alhamdulillah Allah memberkahi perjuangan para ulama ini. Tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945, Indonesiaku merdeka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Bapak Ibu jamaah yang hadir menjadi orang yang mampu istiqomah merawat, menjaga, membina, menata agama al-Islam ini, sehingga kelak nanti kita bertemu dengan Allah dengan hadiah terbaik dari Allah Rabbul Jalal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, tuan-tuan guru, pimpinan majelis taklim yang selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Fadlan ini orang Irian asli. Nama lengkap saya Muhammad Za Fadlan Rabbani Garamatan. Garamatan itu nama asli Jawa. Menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9, Fadlan itu orang Jawa. Garamatan Gusti Arya Raden Mas Temenggu.
Ketika saya mendengar kalimat ini, saya protes kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya lahir di Irian, besar di Irian, tiba-tiba disebut jadi orang Jawa. Tapi ada benarnya, saya orang Jawa. Karena orang Indonesia dari Jawa tinggal di Irian, kembali ke Jawa, dan hari ini saya berada di Boyolali. Dulu tahun 79, saya hijrah dari kampung saya di Fakfak menuju ke Makassar untuk melanjutkan studi. Naik kapal barang dari Fakfak menuju Makassar. Karena waktu itu belum ada kapal Pelni, naik kapal barang. Peraturan dari kapal barang, perjalanan Fakfak Makassar itu 5 hari 5 malam. Penumpang hanya mandi 1 kali saja. Bapak Ibu coba bayangkan, rambut saya sudah keribu, badan sudah hitam keling, ditambah tidak mandi hanya 1 kali, suasananya makin menyeramkan. Tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu dengan saudara-saudara Bugis Makassar. Saya menyapa mereka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begitu? Bagi saya tidak apa-apa karena mereka belum mengenal saya. Dari pelabuhan saya menuju ke tempat kos. Subuh saya menuju ke masjid. Perjalanan dari tempat kos ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM, dia lihat posisi dan kondisi rambut saya yang keribo, badan hitam kelin. Langsung dia tanya, kamu dari mana? Saya jawab, saya dari Irian Jaya. Begitu beliau mendengar jawaban saya, langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai ke masjid, ketua DKM menyuruh pemuda di masjid mengawasi saya. Beliau bilang, awasi orang itu. Saya ini tidak tahu. Saya langsung datang, beri salam ke mereka. Saya menuju tempat wudhu. Ketika saya wudhu, diawasi. Selesai wudhu, saya menuju masjid untuk sholat tahiyatul masjid, juga diawasi. Begitu azan subuh, saya berdiri sholat qobliyah subuh, diawasi juga. Selesai qobliyah sholat berjamaah, ada 2 pemuda yang gagah, berani, besar, berdiri di samping kiri dan kanan saya, bersama-sama sholat berjamaah. Dan yang mereka lakukan kepada saya itu bukan pada saat sholat subuh saja, bukan. Sholat duhur pun saya diawasi, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya pun saya diawasi. Selesai sholat isya, ketua DKM menyuruh ketua RT untuk menghadap saya. Saya tidak tahu. Saya pulang dari masjid menuju ke tempat kos, datang ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Saya ketua RT di sini. Saya disuruh ketua DKM datang ke sini membawa Al-Quran karena warga hari ini resah, gelisah kehadiran Anda di sini. Supaya mencari tahu Anda benar seorang Muslim, tolong baca Al-Quran. Saya bilang sama Pak RT, mohon maaf Pak RT, sebelum saya baca Al-Quran terlebih dahulu, saya minta tolong Pak RT baca terlebih dahulu. Alhamdulillah, ketua RT saya ternyata tidak bisa baca Quran. Saya langsung bilang, Pak RT, kalau saya baca Quran di sini saksinya tidak ada, hanya
Pak RT dengan saya. Sampaikan salam hormat kepada DKM, besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Begitu RT keluar, saya pergi cari tukang cukur rambut saya cukur rapi agar besok pagi bisa jadi imam. Alhamdulillah, setelah jadi imam 1 tahun saya tinggal di tempat itu, tidak pernah beli makan dan minum. Sekarang saya ke kampus. Mata kuliah pertama yang harus saya ikuti adalah mata kuliah agama Islam. Setiba saya di kampus masuk ruangan mata kuliah agama Islam, subhanallah, di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Saya duduk di bagian depan, bangku bagian depan, bagian tengah. Seluruh teman-teman mencurigai saya, lalu mereka berdiskusi dengan ketua kelas agar lapor kepada dosen agar saya segera diusir dari ruangan itu. Saya tidak tahu, tiba-tiba masuk dosen mata kuliah agama Islam, menyapa kami dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar dari ruangan ini, karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen dan teman-teman mahasiswa waktu itu, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Yang pertama, apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya minta tolong Pak dosen, saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran. Saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, langsung membawa Al-Quran, tidak dimulai dari bangku urutan depan tapi dari belakang. Karena beliau takut kalau dari urutan depan nanti banyak mahasiswa yang kabur dari belakang. Beliau mulai dari belakang sampai urutan ke depan, dari ujung kanan sana baca Al-Quran sampai teman di samping kanan saya. Begitu dia baca Al-Quran selesai, dosen melewati Al-Quran, membawa Al-Quran dan melewati muka saya, menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang, kok saya belum yakin juga ini dosen. Sampai urutan mahasiswa 45-46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Al-Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hasyr, yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari 47 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama Islam, menurut beliau hanya ada 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dari 7 mahasiswa itu, salah satunya adalah pemilik hitam keling rambut kayak pohon beringin itu. Disinilah saya mulai memberanikan diri maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, bagaimana kalau sisa jam mata kuliah agama Islam saya ceramah di ruangan ini? Saya dikasih kesempatan dan saya bilang sama teman-teman saya, Al-Quranul Karim hudalin
linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu sesungguhnya adalah literatur yang sempurna dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijadikan mujizat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan utama untuk mencerdaskan penduduk bumi agar orang-orang di bumi mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan kehadiran Quran di bumi untuk mencerahkan penduduk bumi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hari ini mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan studi pembangunan hanya ada 7 mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran. Saya tidak yakin kita akan bangun Indonesia menuju thayyibatun warabun ghafur. Karena hari-hari nanti kita bicara kalkulus, matematika, logaritma, statistik, sementara Al-Quranul Karim tidak menyimpan pada otak kiri dan otak kanan masyarakat intelektual. Allah tidak pernah berfirman bahwa orang Arab yang paling keren. Allah juga tidak berfirman bahwa orang Irian yang orang yang paling keren. Tidak. Allah berfirman orang yang paling keren adalah orang yang memiliki bendera. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana mungkin kita akan mencapai inna akramakum indallahi atqakum? Masyarakat akademis, masyarakat intelek, mahasiswa intelek tidak bisa membaca huda linnas Al-Quranul Karim. Saya ceramah kurang lebih 1,5 jam. Dosen mengatakan, alhamdulillah mata kuliah agama Islam kita hari ini sudah diajarkan dosen dari Irian. Untuk itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Alhamdulillah, saya tidak repot-repot kuliah sebagai penghargaan dari Allah dengan kulit hitam, rambut keribo, mendapatkan hadiah mata kuliah agama Islam sudah lulus. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat dekat tempat kos saya tidak salah, dan di pelabuhan Makassar tidak salah, karena opini sudah terlanjur dibuat di Republik Indonesia tercinta. Kalau cerita orang Irian pasti koteka, perang suku, dan bukan Islam. Wajar saya diusir. Padahal dari catatan sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang pertama dan agama yang tertua adalah agama Islam. Dari mana agama Islam masuk ke sana? Ada 7 versi, tapi saya mengambil yang paling tua, yaitu dari Samudra Pasai atas perintah Sultan Malikul Soleh kepada Iskandar Shah II untuk melakukan perjalanan dakwah ke Kedah di Malaysia, dari Kedah Malaysia ke Suluk Filipina, Filipina ke Tidore, dari Tidore mereka masuk ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi. Ketemu dengan kepala suku yang bernama Kris-Kris. Mereka mengajarkan 2 kalimat syahadat kepada kepala suku Kris-Kris. Kalian mau maju, bahagia, gembira, senang, kamu harus mengenal alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian harus mampu mengenal mim ha mim dal. Mim ha mim dal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perjalanan Pasai diperkuat lagi dengan perjalanan dakwah dari Sultan Hasanuddin dengan mengutus dai-nya masuk ke Fakfak, menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membangun dakwah. Alhamdulillah menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini hitam, keriting, muslim. Wali Songo mengutus dai-nya masuk di bawah pimpinan Raden Fata dari Demak untuk membangun masjid pertama di sana. Perjalanan dakwah ini terus berkembang. Alhamdulillah umat Islam saat itu mulai. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855, dan agama Kristen masuk ke Irian itu dibawa oleh Sultan Tidore. Orang Islam yang membawa agama Kristen ke Irian. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam di sana. Nama Irian dulu bukan Papua, bukan Irian.
Nama Irian dulu adalah Nuwar, negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini identik dengan perkembangan agama Islam pada masa lalu. Portugis ketika menjajah negeri sana, dia ganti dengan istilah Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Tidore, di mana orang Tidore dulu memanggil orang Nuar dengan sebutan Papa Ua, saudara tuaku yang jauh. Portugis tidak bisa menyebut Papua, dia menyebut Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Begitu Belanda menjajah Indonesia, dia juga masuk ke pulau sana, menjajah orang di sana, mengganti dan terus menggunakan kata Papua. Bahkan Belanda menggunakan kata Papua untuk membuat The Five Impera. Kamu hitam, kamu keriting, kamu tidak sama dengan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Bali. Kamu harus bikin negara sendiri. Bentuklah OPM. Perjuangan Belanda tidak berhasil karena ulama dan umat Islam sudah kuat dalam perjalanan masa lalu. Tokoh-tokoh Muslim ditangkap, dibuang ke Digul, bertemu dengan Agus Salim, Muhammad Rum dan Soekarno di penjara Digul. Mereka berdiskusi bahwa kami orang Nuar, bagian dari Republik Indonesia. Alhamdulillah, begitu keluar tidak menggunakan kata Papua, tidak menggunakan kata Nuar, menggunakan kata Irian Jaya. Kata Irian berasal dari 3 bahasa. Bahasa Biak dari kata Iriana, bumi yang panas. Bahasa Irarutu dari kata Irianu, daratan yang besar. Ketika Ibnu Battuta tahun 1517 sampai di Merauke, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Urian. Iriana, Iriano dan Urian ditetapkan pemerintah dalam konferensi Malino tahun 63 di Makassar dengan sebutan Irian. Ditambah Jaya, Irian ditambah Barat menjadi Irian Barat dan berubah menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian tanpa Indonesia bukan Irian. Indonesia kalau tidak ada Irian, tidak ada Nuar, bukan Indonesia. Indonesia dan Nuar adalah satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat. Dan hanya bisa diselamatkan dengan dakwah agama Allah Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kuliah di Makassar selesai langsung pulang ke Irian, langsung jadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dai. Semua keluarga ribut, ini sekolah tinggi-tinggi sampai ke Makassar, pulang jadi dai, jadi ustaz. Saya nikmati aja. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Alfon. Kenapa saya harus berdialog dengan beliau? Karena beliau menggunakan kekuatan kependetaan untuk mengusir saya, karena tiap hari saya bicara Islam. Selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau, jalan kaki kurang lebih 200 meter. Ketika saya menuju rumah beliau, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk mempercepat langkah untuk bertemu beliau. Ternyata ketika saya tunduk, beliau lihat saya dan cepat-cepat lari masuk ke dalam rumah. Pintu pagarnya dia kasih rapat, langsung malah masuk dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya datang, saya cari mana orang ini. Saya buka pintu pagar dan saya masuk, saya ketuk pintu rumahnya. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu Abang Pendeta Alfon. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Dalam hati saya, bor yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau yang keluar.
mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut yang keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta yang keluar, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh saya mengetuk pintu rumah itu di tiap pagi. Saya tidak ketemu dengan pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua, hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar juga mengatakan hal yang sama. Saya pulang hari kelima, bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini? Kami sudah bilang pendeta tidak ada, masih saja mau datang ke sini. Saya akan tugas hari-hari datang ke sini. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 2 bulan penuh saya tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti, pendeta tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar melihat saya dan mengatakan, kamu lagi yang datang ke sini. Kami sudah bilang beliau tidak ada di rumah, masih saja datang ke sini. Saya pulang. Besok hari kedua bulan ketiga tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya keluar dan mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak tadi malam kelelahan, kecapean sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang. Saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit, saya datang ke bagian informasi. Saya tanya, benarkah pendeta Alfon masuk rumah sakit tadi malam? Mereka membenarkan. Dan saya tanya, ada di kamar nomor berapa? Mereka memberitahu saya, beliau berada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu. Saya keluar, ada orang jual buah-buahan di luar sana. Saya beli, saya bungkus jadi parcel, lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Setiba saya depan pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya, dan saya pelan-pelan. Begitu saya lihat kaki istri pendeta, saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Kayak main umpat-umpatan saja. Saya dapat kabar abang jatuh sakit, sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya cerita dengan istrinya,
pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya merapat ke tempat tidur, salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Abang Pendeta, hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena saya sudah cari Abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya Abang tidak sakit, tapi Abang hari-hari mendidik istri anak berbohong. Dengan kebohongan itu Allah kasih jadi penyakit supaya saya ketemu di sini. Di sisi lain Abang bicara di gereja cinta kasih, tapi keluarga inti diajarkan untuk berbohong. Nanti kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh, pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu, mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai cerita kepada mereka tentang indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Minta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Setelah sholat duhur saya lanjutkan sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari kelima, Pendeta Alfon, istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sujud syukur dan menangis kepada Allah. Inya saya tidak bersabar dengan perkara dakwah ini. Keluarga ini tidak tersentuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya angku dengan agama yang saya miliki, begitu saya diusir, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Keluarga ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya egois dengan agama yang saya miliki, saya tidak akan datang ke tempat ini dan keluarga ini tidak menyebut nama Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah mendidik aku untuk bersabar tentang perkara ini, dan Engkau menghadiahkan mereka dengan hidayah-Mu. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan mereka ke rumah yang lebih besar agar memudahkan saya bisa menuntun mereka baca Quran dan menuntun mereka bisa belajar sholat 5 waktu. Nama Alfon pun saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat, Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Waktu asar sudah mulai masuk ke masjid. Maghrib, isya, subuh datang ke masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkin Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Konsekuensinya ribut Jayapura, Fadlan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, diinapkan di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan selesai keluar dari penjara, saya bilang dakwah terus berjalan, tidak boleh berhenti. Kami dari kota ke kampung jaraknya kurang lebih 179 km. Begitu kami menuju kampung itu, ternyata orang di kampung itu sudah tahu saya dengan teman-teman dai. Saya turun dari mobil kendaraan menuju rumah kepala suku. Saya ingin mau ketemu dengan beliau. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumahnya dengan tombak. Lalu dia angkat tombak, dia lempar, kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Teman-teman dai ingin melakukan perlawanan dan mereka ingin ribut melawan masyarakat di kampung itu. Saya bilang, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah.
Dan inilah konsekuensinya dakwah. Tumit ditombak, ini hasil dakwah. Jangankan fadlan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Apalah artinya kita? Tugas kalian bukan melawan mereka, tapi tugas kalian adalah cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Para dai itu cabut tombak selesai, kaki saya dibungkus dengan baju kaos dalam. Saya dilarikan ke rumah sakit, tidur untuk pengobatan di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya bilang tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu. Dai ribut, mereka bilang Ustadz kan sudah ditombak di sana. Hei, jangan kau bangun kebencian dan permusuhan dengan orang. Tugas kita berdakwah. Kami kembali ke kampung itu. Saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku. Anak tertua dari kepala suku berdiri di jalan dan saya tanya, ada bapak kepala suku? Anaknya mengatakan, bapak kepala suku terserang penyakit malaria, kami tidak punya uang, kami juga tidak ada kendaraan, kami tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Oke, sekarang saya datang menjemput bapak, kita bawa ke rumah sakit. Abang kan sudah ditombak bapak waktu itu urusan lain. Urusan sekarang harus menyelamatkan bapak kepala suku. Beliau lapor di ibunya dan orang tuanya. Akhirnya kami bawa kepala suku ini ke rumah sakit. Kami rawat dia selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami cari bekal mereka sembako, makan minum. Sesudah itu kami antar mereka kembali ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami datang berdakwah di sana. Subhanallah. Baru 3 hari berdakwah, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak ditambah 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditahan tanpa proses BAP untuk dimasukkan ke dalam penjara, ginap selama 6 bulan. Alhamdulillah. Menikmati 6 bulan itu selesai, keluar saya bilang sama teman-teman, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu seperti air mengalir. Kapan air tidak mengalir di bumi ini, penduduk bumi akan kehausan. Dan kapan tidak ada dakwah, orang akan kering kerontang dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami berdakwah, naik di atas punggung Jayapura, berdakwah selama 2 bulan. Subhanallah, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Menikmati penjara itu selesai, hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Ketika saya mau keluar, orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga, dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali Anda ini. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun Anda saja yang masuk ke ruangan ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, saya bukan pemberontak. Saya hanya mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri agar pasti tunduk memuji Allah. Silakan mau tangkap saya kembali, silakan, ini tangan saya. Tapi sebelum abang borgol saya kembali, saya mau kasih tahu, orang kayak abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Rupanya bahasa saya ini membuat dia ketakutan. Lalu dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Dengan rasa ketakutan itulah dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya, beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah, dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu suruh saya cerita Islam kepada mereka. Dan ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, wow, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi ini karena Allah dan Rasulnya,
konsekuensinya pasti ya diancam, difitnah, dicemooh, diusir, dipenjara. Tapi Allah ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Saya tunggu setelah keluarga ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah tidak ada lagi orang yang menahan saya, karena orang menahan saya sudah syahadat. Kami mulai berpikir harus mencari daerah yang lebih jauh lagi untuk berdakwah. Karena tidak punya uang, mau dan tidak mau kami harus jalan kaki. Untuk menuju lokasi dakwah kami harus jalan kaki 3 bulan baru sampai. Tapi karena ini pekerjaan bergengsi, jarak jauh bagi kami bukan urusan. Karena kami malu kepada Rasulullah. Mekah, Madinah jauh, dalam keadaan dikejar, air minum tidak ada, makanan pun susah. Tapi Nabi dengan Abu Bakar tetap menjalani perjalanan itu. Maka bagi kami tetap jalan. Kami jalan kaki 1 bulan di perjalanan. Teman-teman saya betis kaki kiri dah, kanannya sudah bengkak, tidak bisa angkat kaki yang tinggi. Akhirnya mereka bilang, kalau kita memaksa diri untuk sampai ke lokasi, kita belum berdakwah, kita sudah diancam oleh orang. Akhirnya kami tidak melanjutkan perjalanan menuju lokasi dakwah. Kami jalan kembali ke kota. 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke sana? Saya menghadap kepala desa, bawa foto kami ukuran hitam putih, ukuran 2x3. Nama kami semua saya ganti. Yang nama Jamaluddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Hasanuddin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Tajuddin saya ganti dengan nama Wilhelmus. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara ini baru kami bisa beli tiket pesawat teman-teman misionaris. Besok harus terbang. Sore hari itu kami mulai menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi dan pakaian layak pakai 7 karung, mencoba untuk berdakwah. Pagi-pagi ke airport dan terbang. Alhamdulillah 45 menit kemudian kami tiba di lokasi. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan tertinggal belakang. Saya mulai bilang sama teman-teman dai, 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita melakukan pendekatan dengan mereka, mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan kenapa mereka dalam keadaan kondisi seperti begini. Begitu kami sudah melakukan pendekatan dengan mereka, sudah akrab, lalu saya tanya, kenapa sampai bapak-bapak telanjang seperti begini? Mereka menjawab, kami dilarang tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai pakaian. Pakaian yang kami pakai ini menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah telanjang, orang asing itu bawa minuman keras datang ke sana, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana. Sesudah itu dia dilarang untuk menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menete dan menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Saya mulai mengatakan, dosa apa lagi kita hari ini? Kita sudah merdeka, kita sudah punya kedaulatan, tapi ada warga negara kita yang dibiarkan seperti ini. Maka tidak ada cara lain untuk merubah keadaan ini, dan tidak ada agama lain yang bisa melakukan itu kecuali agama Islam dengan dakwahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah, serulah, bimbinglah manusia ke jalan agama Rabbmu dengan arif, bijaksana, penuh hikmah. Saya tadabbur ayat ini dengan dakwah menggunakan sabun mandi. Minggu kedua, hari pertama dakwah dimulai.
mengajak salah satu kepala sukunya, kami bawa dia ke pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, koteka dibuka dulu. Begitu koteka dibuka, beliau bersama kami jebur pagi-pagi masuk dalam sungai. Sesudah itu naik, saya suruh para dai berdiri di depan dengan sampo, sabun, odol sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut kami model ini, kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Kepala suku ini dia siram sampo di rambutnya, dia keramas. Rambut keribui keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku mencium bau harum dari sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. 6 hari berturut-turut kepala suku ini mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun, sampo. Kami yang lain kembali jebur dalam sungai untuk bilas. Kepala suku ini naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari busa sampo itu kering, busa sabun pun kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun menuju rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumah beliau langsung mengatakan, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut kami mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik. Beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, di sana sudah mulai ada pencerahan, di sana sudah mulai ada kecerdasan. Dia mulai mengajak warga masyarakatnya. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu 3.712 orang. Untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Kami ajar mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami wudhu selesai. Kami 1 minggu sebelumnya sudah buat panggung di tengah lapangan itu menjadi tempat sholat kami karena tidak bisa sholat di atas tanah. Selesai wudhu kami naik di atas panggung. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Teman-teman dai pun ikut takbir. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tawaf keliling panggung sholat ini untuk mengamati dan memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan.
Begitu saya salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kepala suku besar itu loncat naik di atas panggung, langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara, itu maksudnya apa? Saya bilang subhanallah, baru mandi cerdas begini. Saya mencoba menjawab jawaban yang bisa masuk di akal dan pikiran mereka. Bapak kepala suku dan mama-mama dan masyarakat, kami 20 orang ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, jiwa, raga, dan kehidupan kami kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah, mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Kepala suku mendengar penjelasan ini, langsung beliau mengatakan, oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya, tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Kenapa ruku? Dia bilang bongkok badan. Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya bisa melihat di bumi ada fasilitas yang dikasih oleh Allah Sang Pencipta, berupa pasir, batu, tanah, air, hewan, tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia, dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, daging, darah, tulang akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga, dan kehidupan kami, kami bongkok badan untuk melihat fasilitas yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di sini untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mengatakan, kalau begitu kamu jangan di atas panggung ini lagi, turun di bawah. Kami akhirnya pindah bergabung dengan masyarakat di bawah. Mereka tua-tua adat naik di atas panggung menggantikan kami, bukan sholat tapi rapat adat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat adat selesai, kepala sukunya menyampaikan pengumuman untuk kami semua yang ada di sana. Hari ini kita senang karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat kami sepakat agar kita semua di sini masuk ke dalam agama anak-anak ini. Begitu mendengar kalimat ini, kami semua dai sujud dan menangis karena malu kepada Allah. Tidak bawa apa-apa untuk saudara-saudara kami di sana kecuali sampo, sabun, odol, sikat gigi. Lalu saya menguatkan hati saya untuk membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami bercucuran air mata karena tidak menghiasi apa-apa kecuali keadaan seperti itu. Selama 1 minggu itu kami malu karena tidak membuat perubahan kecuali dengan
syahadat, 2 kalimat syahadat itu. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Abu Bakar. Yang nama Abraham kami ganti nama dengan Ibrahim. Yang nama Wilhelmus kami ganti nama dengan nama Hasanuddin. Yang nama Yohanes kami ganti nama dia dengan nama Jamaluddin. Dan itu nama-nama yang keren jika ada orang-orang saudara-saudara kami hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam clean, dipanggil Sutrisno. Masa Sutrisno keriting? Tidak cocok. Atau dipanggil Cecep, tidak cocok. Tapi kalau Zainal Abidin, Musa, Abdul Hakim, cocok. Setelah mengganti nama-nama mereka, kegiatan berikutnya adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Kami dibantu oleh ayahanda Kolonel Dr. Mulia Tarmizi. Kami hitan saudara-saudara kita di sana. Sesudah itu beliau bilang, harus kita kasih tahu Pak Harto biar Pak Harto bantu pembangunan di wilayah yang sudah syahadat ini. Beliau bikin surat, fax ke Jakarta. Pak Harto mengatakan siap menerima. Silakan bawa kepala-kepala suku menghadap saya. Subhanallah, kepala-kepala suku sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas. Tapi belum bisa pakai sepatu. Karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu tidak ada di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang Makassar istirahat 6 jam di Makassar. Saya bawa mereka melihat pembangunan di Makassar. Sesudah itu terbang ke Jakarta malam hari. Kami menuju Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Pagi-pagi bangun, sholat subuh selesai, sarapan, mandi, dan kami menuju ke istana. Begitu sampai ke istana membawa rekomendasi dari Angkatan Laut, protokoler mengatakan, Pak Harto minta maaf karena pertemuan harusnya pagi hari ini dan tempatnya harus di istana. Pak Harto minta supaya acaranya dipindahkan sore hari ini. Tempatnya adalah di rumahnya di Jalan Cendana. Kami kembali ke Wisma Haji, istirahat, makan siang, sholat duhur, istirahat sampai asar, bangun sholat asar selesai. Kami menuju Jalan Cendana. Subhanallah, begitu kami datang, seorang presiden seperti Soeharto dengan senyum ciri khasnya di tengah-tengah kehidupan, kesibukan kenegaraannya, menyambut warga negara yang datang dari timur Indonesia. Salaman, pelukan, dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Pak Harto juga menyediakan oleh-oleh, bingkisan, uang tiket, uang saku. Sebelum menyerahkan oleh-oleh dan uang saku, Pak Harto minta supaya salah satu di antara kepala suku konferensi pers bicara. Lalu kepala suku besar bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi di wajah seorang Presiden Soeharto yang senyum ciri khas itu, tidak ada prasangka buruk sedikit pun. Beliau dengan tenang mengatakan, tolong diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Dan saya mulai mengambil makna dari apa yang disampaikan oleh kepala suku, dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan,
Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara ini Pak Harto menelpon Menteri Sosial, kami dibantu proyek rumah layak huni dengan total 917 unit rumah dengan program ABRI masuk desa. Pak Harto pun menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Pak Harto pun menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dakwah dari Jakarta ke kampung sana tidak menggunakan kapal pelni tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Anak-anak yang sudah syahadat ditarik keluar, taruh di Prambanan, Muhammadiyah Prambanan, Yogyakarta, di Malang, di Semarang, di Solo, di tempat-tempat lain, termasuk di Ciputat, Jakarta. Anak-anak itu masuk pantai asuhan sambil belajar. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada, tetapi karya dakwah dan nilai NKRI-nya tetap hidup terjaga sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya kepada antum semua. Antum ini orang Indonesia asli? Betul? Saya bilang bohong. Orang Indonesia asli itu orang Irian. Orang Irian orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli itu adalah orang yang sholat subuh pertama, sholat Jumat pertama, sholat Idul Fitri pertama. Antum sholat subuh berapa jam? 2 jam kemudian baru sholat subuh di sini. Orang Irian yang sholat subuh pertama di Republik Indonesia, itu artinya orang Indonesia. Di saat saudaranya Indonesia Tengah sedang tidur terlelap, Indonesia Barat yang sedang tidur ngorok, orang Irian sudah berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenegaraan ini hidup, Indonesia hidup dengan diantar dengan kalimat kebesaran dan kemuliaan Allah. 1 jam kemudian baru Indonesia Tengah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Irian sudah suruk. Begitu orang Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang Irian sudah sholat duha. Indonesia, karena mengawali kehidupan bangsa ini dengan membesarkan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. 4 jam kemudian India, 9 jam kemudian negeri yang turunnya para nabi dan rasul. Tapi kita telah menangkap peluang dari Allah mengawali kehidupan negeri ini dengan membesarkan nama Allah. Untuk itu dakwah harus. Saya minta kepada pemuda-pemuda di sini, angkat tangan yang belum menikah. Angkat tangan yang tinggi. Tinggi. Yang sudah menikah jangan. Yang belum menikah, yang angkat tangan yang belum menikah ini saya kasih tahu, jangan Anda menikah dengan wanita Boyolali. Ikut saya pergi ke Irian, nikah dengan anak kepala suku. Karena kalau antum nikah dengan perempuan Boyolali, gadis Boyolali, anaknya anak Jawa. Tapi kalau antum nikah dengan anak Irian, anaknya anak Indonesia. Kalau dia sudah menikah, maka yang terjadi adalah Islam yang kuat, hasil dakwah dari sang pejuang Boyolali, dan anak yang lahir adalah anak Indonesia. Tidak mungkin kepala sukunya marah karena dia lihat cucunya ganteng keturunan Boyolali. Nggak usah takut tentang wanita yang rambutnya keriting, tidak usah. Itu urusan intern Anda di saat menikah. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga republik ini dengan Islam yang baik dan benar. Saya kira itu saja. Masih ada 10 menit pertanyaan. Silakan Bapak Ibu mau bertanya. Silakan.
memotivasi diri kita untuk ikut mengambil peran dakwah, karena suatu saat nanti kitalah yang akan mengambil peran dakwah para pendahulu kita. Mungkin sekian. Mulai dari sekarang belajar ke masjid, belajar baca Quran, belajar silaturahmi. Mulai dari sekarang mengambil peran itu, sehingga nanti ketika suatu saat orang-orang tua di tempat ini sudah tidak ada, antum sudah tampil untuk mewarisi kebaikan itu di sini. Dan zaman sekarang ini adalah zaman dakwah. Di saat manusia semua goyang dengan keimanan, dakwah harus tumbuh. Satu kekurangan kita Indonesia tidak bisa bangkit hari ini karena dakwah tidak hidup. Masjid banyak, umat Islam mayoritas, majelis taklim banyak, pondok pesantren banyak. Tapi coba lihat sholat subuh, 225 juta tidak ada semua masuk ke masjid. Menurut survei cuma 13% yang sholat subuh. Artinya dakwah kita tidak hidup. Maka yang pertama adalah mendakwakan diri kita semua masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Setiap diri memperhatikan diri. Ambil peran menjadi seorang dai-daiah di setiap sisi kehidupan. Karena tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Saya mau tanya bapak-bapak ini, pernahkah bapak ibu menyaksikan di lingkungan bapak ibu tinggal, sholat subuh, selesai sholat subuh, sholat duhur, selesai sholat duhur, sholat asar, selesai sholat asar, sholat maghrib, selesai sholat maghrib, sholat isya, selesai sholat isya, ketua RT di sekitar masjid berdiri bawa absen warga yang masuk ke masjid? Tidak ada. Itu tidak dilakukan oleh ketua RT. Hal problematika kehidupan terbesar itu ada di RT. Narkoba ada di RT, ekstasi ada di RT, minuman keras ada di RT, aliran sesat ada di RT, LGBT ada di RT, komunis ada di RT. Kalau RT tidak mengambil peran dakwah antar warganya ke masjid, ini RT yang dosanya sangat besar. Kenapa demikian? Allah kasih tahu kita dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Keluarga terkecil adalah tingkat RT. Maka RT harus mengambil peran dakwah di lingkungan itu agar menghindarkan warganya dari narkoba, judi, minuman keras, aliran sesat, komunis, LGBT. Selamatkan mereka untuk terbiasa rumah masjid. Karena tidak ada perjalanan yang paling suci di dunia ini kecuali dari rumah ke masjid. Maka mulai dari sekarang belajar. Anak-anak kecil seperti ini datang ke masjid, jangan dilarang. Dia ribut dalam masjid, biarkan saja. Terkadang kita orang tua ini keliru. Anak kecil bermain, kita bilang, jangan ribut. Tidak boleh, Pak, Bu. Biarkan dia bermain di masjid supaya energi masjid itu akan masuk ke dalam jiwanya. Karena dia tidak selamanya ribut di masjid. Ketika dia makin besar, dia tahu diri bahwa aku pernah jadi kecil, kini aku jadi dewasa. Energi ini harus diberikan. Maka bapak ibu, terutama ibu-ibuku yang soleha, jika ibu punya anak masih kecil, ingin ke masjid, bawa anak-anak itu ke masjid. Supaya aura dan energi masjid itu membuat mereka terjaga dengan baik. Maka siapkan diri dari sekarang. Jaga diri dari sekarang. Karena antum yang akan memimpin negeri ini ke depan. Tapi kalau sekarang kita tidak belajar, tidak persiapkan diri kita, maka negara ini akan kerancau kacau karena kita tidak menyiapkan mental kehidupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Silakan. Ya.
dalam pelajaran bahasa Indonesia kita selalu merubah pikiran bahwa kebutuhan pokok itu makan, pakaian, rumah. Keliru. Kalau itu menjadi pikiran kita, maka hari-hari pergi pagi pulang petang hanya untuk perut saja. Padahal kebutuhan pokok seorang hamba di atas muka bumi adalah mengabdi kepada Allah. Surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau hendak mengabdi kepada Allah, jangan memasukkan itu kegelisahan, kelelahan, kecapaian. Nggak boleh, karena sedang mengabdi kepada Allah sang pencipta. Walaupun tubuhmu kena tombak, jangan pernah mengeluh. Walaupun tubuh badanmu dimasukkan ke dalam penjara, bahagia, karena tombak penjara adalah vitamin dakwah. Tapi kalau begitu kena tombak langsung mengundurkan diri, saya tidak mau lagi. Oh, antum sudah bermain-main dengan agama ini bersama iblis laknatullah. Tegas bahwa kami hidup untuk mengabdi kepada Allah. Karena mengabdi kepada Allah, walaupun tubuh badan ini disakiti dengan apa yang menurut pandangan manusia salah, tetapi tetap saja dengan tulus kita melakukan itu kepada Allah. Sekarang saya tanya bapak-bapak yang sudah menikah ini, senang tidak bapak-bapak punya istri yang cerewet? Yang jujur lah. Gak enak sama istrinya di belakang. Takut ketahuan istri jawabannya ya. Bu, senang tidak ibu punya suami yang galak? Oh, itu jujur. Kenapa ibu tidak senang dengan suami yang galak? Kenapa bapak tidak senang dengan istri yang cerewet? Karena mindset kita keliru. Suami yang galak, istri yang cerewet itu lahan dakwah bagi dirimu. Jangan mengeluh kepada siapapun. Allah tahu bapak adalah laki-laki soleh yang menikah dengan perempuan yang cerewet, supaya kesolehan bapak itu merubah dia menjadi wanita yang soleh. Dakwahi dia. Maka itu katakan kepada Allah, terima kasih Allah, aku sudah istikharah bertahun-tahun, engkau kirim perempuan yang menjadi jodoh untukku. Tahun pertama dia aman, tahun kedua bagus, tahun ketiga bulan pertama ketahuan istriku cerewet. Alhamdulillah, ternyata engkau kirim wanita ini menjadi radio pribadi dalam hidupku. Udah kau usah bikin masalah. Kalau dipermasalahkan tidak akan pernah selesai, karena tidak bersandar dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu-ibuku yang soleha, Bukhari mengatakan siapa perempuan yang berjodoh dengan laki-laki yang galak, dia layaninya seperti raja dalam sebuah kerajaan, maka perempuan ini akan didoakan benar-benar di dunia yang tersinar cahaya matahari, dia selamat dunia akhirat. Energi itu datang karena mendakwahkan di dalam rumah tangga, baru kita keluar membuat dakwah yang besar. Jangan berpikir mengeluh segala macam. Ya, kita mengabdi kepada Allah. Kemampuan diri kita disesuaikan dengan kemampuan itu. Kalau berhasil cuma 1 orang, 2 orang, ya itulah dakwah kita. Tapi ketika kita istiqomah dari waktu ke waktu, justru energi itu makin naik terus menerus dari waktu ke waktu. Begitu kira-kira Mas Abdul Karim ya. Ada yang lain? Oh, cukup. Karena kita dibatasi oleh waktu, karena saya harus isi acara ini di Solo pagi hari ini, deklarasi 212 Solo Raya. Maka itu kepada Bapak Ibu saya pertama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama saya, kepada pengurus DKM yang sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi di tempat ini. Burung Irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari. Itu burung yang sudah lama ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.